Si gendut, coba lihat apa yang kamu makan, sampai bisa segendut ini. Memang makan sekali apa ya. lagi? Selain pakan babi? Kalau penampilanku begini, jika aku jadi kamu, aku bahkan tidak mau hidup. Hei kamu, Saat SMA, aku diam-diam menyukai Xie Huaijin karena merasa minder. Xie Huaijin. Direktur Xie, ayo kita menikah. Setelah lulus, aku berusaha keras untuk menjadi cantik dan kurus. Kali ini, kodok buduk ini memang ingin mendapatkan bidadari. Kamu, Direktur Xie tinggi, tampan, dan punya badan yang bagus. Memangnya kenapa kalau aku menyukainya? Sepuluh menit lagi. Aku ingin melihat surat pengunduran dirimu. Sudah memecatku. Masih sempat-sempatnya minum di sini? Direktur Xie, kamu harus memberiku kompensasi. Oh, kompensasi seperti apa yang kamu inginkan dariku? Direktur Xie, ayo kita menikah. Direktur Xie, kita seharusnya ini hanya pernikahan pura-pura kan? Apa kau benar-benar mau pernikahan pura-pura? Tidak mungkin. Bagiku hanya ada kematian pasangan, tidak ada perceraian. Tapi pengantin pria, lihat ke kamera. 3, 2, 1. Direktur Xie, apa kita harus tidur seranjang? Aku sementara ini tidak berniat untuk tidur terpisah. Kalau begitu, bukankah aku harus tidur bersama Xie Huaijin? Permainan pura-pura ini terlalu nyata ya. Direktur Xie, aku pergi berkemas dulu. Jalan, dia tidak akan tahu kalau si gendut kecil itu adalah aku kan? Barangmu jatuh. Ini? Hei, jangan lihat. Belum mau bangun? Kau tidak mau bonus kehadiran penuh ya? Tenang saja, aku akan patuh di rumah dan menghabiskan uangmu dengan baik. Bagaimana kalau menjadi sekretaris pribadiku? Istriku harus selalu berada di sisiku. Barulah aku tenang. Dasar Xie babi. Kalau begitu, kita sudah sepakat di kantor kita tidak akan saling ikut campur, berpura-pura tidak kenal. Bagaimanapun juga, kau juga tidak menyukaiku. Lepaskan aku. Jangan bergerak sedikit pun. Ini kubelikan untukmu.
Pakai cincin ini, kau adalah milikku. Nyonya Xie, kita punya banyak waktu di masa depan. Cincin berlian yang besar sekali. Jangan-jangan palsu? Apa perlu Xie Huaijin membeli yang palsu? Ini adalah berlian merah muda Top William yang dikhususkan untuk keluarga kerajaan Inggris. Aku sengaja membelinya dengan harga miliaran rupiah. Dia cukup romantis ya. Kamu merayu Direktur Xie. Lihat dulu penampilanmu. Sungguh ingin mendapatkan sesuatu yang jauh di atasmu. Sekarang bagaimana? Dipecat kan? Orang yang mencari untung di luar batas itu juga ada tingkatannya. Hanya orang sepertiku yang bisa mendapatkannya. Orang jelek sepertimu, seumur hidup tidak akan pernah bisa mencicipinya. Kau. Tahukah kau? Sekarang Nona Muda Shen ada di kantor Direktur Utama. Dia itu bangsawan dan terhormat. Sangat serasi dengan Direktur Xie. Coba bercermin dulu dan lihat dirimu seperti apa. Kau. Huaijin. Huaijin, pernikahanku hancur. Sekarang hanya kamu yang bisa membantuku. Lalu, bagaimana kamu ingin menyelesaikannya? Bagaimana kalau kita menikah? Tidak, aku sudah menikah. Tidak mungkin. Huaijin, kamu pasti membohongiku kan? Direktur Xie, kopi Anda. Mengapa dingin? Ini karena saya melihat Direktur Xie sedang asyik mengobrol dengan nona ini. Saya takut mengganggu kesenangan kalian berdua. Mulai sekarang, masuk saja kapanpun kamu mau. Aku tidak takut kamu mengganggu. Hei, sikap apa itu terhadap Huaijin? Apa kau tidak percaya? Aku akan meminta Huaijin memecatmu. Ini perusahaanku. Bukan urusanmu untuk memutuskan. Huaijin, kenapa kau masih membelanya? Kau. Apa kita pernah bertemu di suatu tempat? Sepertinya tidak. Mungkin wajahku agak pasaran. Jika tidak ada hal penting, aku pergi dulu ya. Ya, Huaijin tidak boleh tahu bahwa aku adalah gadis gemuk yang mengejarnya saat SMA. Dia pasti akan sangat membenciku. Huaijin, Jika kau tidak ada urusan, pergilah sekarang. Kisia, dia benar-benar orangnya. Sejak SMA dia terus mengejar Huaijin. Dan sekarang dia mengejar sampai ke perusahaan. Aku akan membuatnya kehilangan muka di depan Huaijin. Hei, ketua kelas, kita sudah lama tidak berkumpul sebagai teman sekolah. Bagaimana kalau kita mengadakan reuni? Setuju. Sudah waktunya pulang kerja, Kesia. Sampai jumpa di lantai 1. Kau harus datang ke reuni SMA kali ini. Kau harus datang ya. Jika tidak datang, kau tidak menghargai aku. Jadi sudah diputuskan ya. Reuni sekolah. Apakah Xie Huaijin juga menerima pesan ini? Bukankah aku akan ketahuan? Apakah aku tidak pantas untuk diperlihatkan?
Kenapa kamu tidak mau terbuka tentang ini, hubungan denganku? Lagi pula, kamu juga tidak menyukaiku. Di perusahaan, kita berdua bisa menjalani hari-hari tanpa saling mengganggu. Bagaimana kamu tahu aku tidak menyukaimu? Jangan pedulikan itu. Aku hanya tahu. Itu. Apa kamu ada urusan besok? Kenapa? Apa kamu punya rencana? Aku bisa menemanimu kapan saja. Tidak, tidak. Apa kamu? Bisa lembur di kantor besok? Apa? Di bawah kepemimpinan Direktur Xie yang bijaksana dan hebat, Grup Xie baru bisa menjadi konglomerat nomor 1 di Jiangcheng. Jadi, Direktur Xie harus bekerja keras dan menjadi teladan bagi para staf. Kamu sebegitu tidak mau dihubungkan denganku, bahkan tidak mau aku datang ke reuni sekolah. Keluar dari mobil. Keluar dari mobil. Apa yang merasukinya hari ini? Sudah lama sekali tidak bertemu. Shiwei, aku pernah melihat cincin berlianmu di berita. Direktur Xie menghabiskan puluhan miliar rupiah untuk membeli cincin berlian ini, ternyata untuk diberikan kepada calon istri presiden direktur. Shiwei, kamu benar-benar beruntung. Iya, benar sekali. Aku dengar dari gosip, Direktur Xie akan segera menikah. Ciwe, nanti saat pesta pernikahannya jangan lupa undang kami semua ya. Betul. Tentu. Kenapa Kisia belum datang juga? Apa semua orang harus menunggunya? Kisia, bukankah dia si gendut kecil yang dulu culun dan jelek? Aduh, kenapa kamu menunggunya? Maaf ya, aku terlambat. Bukannya itu Kisia. Maaf ya teman-teman, aku datang terlambat. Kamu Kisia. Kenapa sekarang kamu jadi secantik ini? Bukankah ini si gembrot culun yang terkenal di sekolah dulu? Sekarang benar-benar berubah drastis ya. Sepertinya Shen Shiwei sudah tahu siapa aku. Sudahlah, lagi pula si Ye Huaijin juga tidak ada. Teman-teman sekelasku, setelah lama tidak bertemu, kalian benar-benar tidak ada yang berubah sedikit pun. Mulut kalian masih saja sangat tidak enak didengar. Tahu, Shiwei, jangan ladeni orang seperti ini. aku juga tidak mau meladeni si ular berbisa itu. Dia menghabiskan uang orang kaya, melakukan operasi plastik agar terlihat jauh lebih cantik, lalu ingin menjerat Huaijin sebagai suami kaya raya. Hanya ingin menjerat Huaijin menjadi suami kaya. Apa? Dia benar-benar merayu Direktur Xie. Kamu tidak tahu? Dulu, si gendut dengan berat lebih dari 200 kati itu pernah mengejarku loh. Kamu yang sebesar itu sudah sebanding dengan dua orang sepertiku. Sungguh, kamu masih berani-beraninya menyukai Direktur Xie. Benar. Lagi pula, dia sudah sejak SMA, memendam cinta pada Huaijin. Bahkan menyatakan cinta di depan umum seperti itu, hal memalukan seperti itu, sudah pernah dia lakukan, ya? Apalagi yang dia takutkan dan tidak berani lakukan. Kisia, cincin yang ada di tanganmu ini, kenapa sama dengan milik Shiwei? Cincin ini, bukankah ini yang diberikan Direktur Xie? Berikan kepada calon istri Direktur Xie. Hanya ada satu di seluruh dunia ini. Bagaimana Kisia bisa memilikinya? Karena memang tidak punya uang, jangan mencoba bergaya seperti orang kaya, membeli barang palsu. Kamu bilang milikku palsu? Kenapa milikmu tidak palsu? Milik Shiwei itu diberikan oleh Direktur Xie. Shiwei adalah calon istri Direktur Xie. Mana mungkin palsu? Aku dengar kabar kalau Direktur Xie sudah menikah. Jangan-jangan istri Direktur Xie itu kamu? Shiwei, kamu sudah menikah dengan Direktur Xie? Kenapa kamu tidak memberitahu kami pada temanmu ini sedikit pun? Aduh, begitulah begini nih. Huaijin tidak suka terlalu mencolok. Shen Shiwei, kamu yakin kamu istri Direktur Xie? Kalau Shiwei bukan istri Direktur Xie, jangan-jangan malah kamu yang istrinya. Dia ini takutnya hanya sedang berhayal, ingin menjadi istri Huaijin. Sampai-sampai cincinnya pun harus membeli tiruan milik Huaijin.
Aku tidak tahu kalau Huaijin tahu, apakah dia akan merasa jijik, sampai-sampai tidak mau lagi cincin itu. Sebaiknya aku minta Huaijin untuk membelikanku yang baru saja. Sampah ini tidak sebanding dengan kemunafikanmu. Apakah ini asli atau palsu? Kita akan tahu setelah mengujinya. Bukan. Berlian alami yang benar-benar premium tidak akan terkorosi atau larut jika terkena asam kuat. Bagaimana kalau kita coba? Kau bilang uji, lalu aku harus menguji. Mengapa aku harus mendengarkanmu? Hei Shiwei, aku rasa kau uji saja di depan umum agar dia menyerah. Supaya dia tidak bersikap pura-pura di sini membuat orang jijik. Cincin berlianku bernilai ratusan miliar rupiah. Jika dilempar ke dalamnya, bukankah itu akan mengotori cincinku? Kenapa? Jangan-jangan kau takut? Tidak tahu produk ilegal mana yang kau beli, lalu mengaku sebagai istri Direktur Xie Huaijin di sini. Apa yang kutakutkan? Hari ini aku akan membiarkan semua orang melihat siapa sebenarnya penipu sejati di sini. Apa hasilnya? Dia benar-benar membuangnya. Apakah itu asli atau palsu? Dia Astaga. benar-benar membuangnya. Bagaimana? Asli atau palsu? Cincin ini asli. Asli? Jangan-jangan Xia yang sebenarnya istri Direktur Kie. Punyai aku sudah diuji, sekarang giliranmu. Pasti kau melakukan sesuatu di dalamnya. Mengapa aku harus mengujinya? Aku tidak mau menguji sama sekali. Chen Shui, jangan-jangan kau merasa bersalah? Benar, sampai tidak berani menguji. Jangan-jangan dia hanyalah istri palsu Direktur Xie. Kenapa berlian palsumu meleleh? Ah, tapi tidak apa-apa. Kebetulan sekali, teman saya punya toko di pasar komoditas kecil Yiwu. Nanti saya bantu belikan lagi, ya. Cincin Shiwei ternyata palsu? Apa ini suatu kesalahan? Aduh, mana mungkin. Direktur Xie itu sangat kaya raya. Mana mungkin memberikan cincin berlian palsu kepada istrinya? Tidak mungkin. Air ini pasti bermasalah. Mulutmu keras sekali. Memangnya kamu burung pelatuk? Saya tahu, Xia. Pasti kamu menyuap pelayan untuk memfitnah saya. Saya beritahu ya, orang yang Huaijin sukai itu adalah saya. Sebanyak apapun kamu berusaha, itu tidak akan berguna. Sudah saya bilang, ini palsu kan? Berlian asli? Mana mungkin pecah hanya karena terjatuh? Lihatlah semuanya. Ini pasti terbuat dari kaca. Tapi barang palsu cocok dengan orang palsu. Sungguh pasangan yang sempurna. Terima kasih. Menurutmu apa yang terjadi pada bos hari ini? Tiba-tiba saja dia menyuruh kita lembur dan raut wajahnya sangat masam. Mengapa Xia tidak mau mengakui identitasnya kepadaku? Tidak bisa, saya harus mencarinya. Ini adalah hadiah pertama yang diberikan Xie Huaijin kepadaku. Barang murahan yang didapat dari pasar sangat dihargai, saya ganti deh. Bagaimana? Cukup tidak? Kalau tidak cukup, saya tambah lagi. Ini pemberian dari suami saya. Xia, kamu sudah gila. Ada perkelahian. Mereka sedang berkelahi. Xia, Kamu apa kamu melawannya? sudah gila? Siapa? Direktur Xie mengirim pesan yang mengatakan bahwa dia akan datang ke pesta. Direktur Xie sangat sibuk, tapi masih menyempatkan diri untuk datang ke reuni kita. Wei, kamu jangan mempermasalahkannya lagi. Dia merusak cincin tunanganmu dengan Direktur Xie loh. Tunggu saja sampai Direktur Xie datang, dia akan mendapatkan karmanya. Xia, Huaijin akan segera tiba. Lihat saja bagaimana kau akan menyelesaikannya nanti. Aku memang menyukai Xie Huaijin saat itu. Lalu kenapa? Seseorang seistimewa Xie Huaijin, siapa yang tidak suka? Lagi pula, bukankah kau juga mengejar-ngejar Xie Huaijin selama bertahun-tahun?
Astaga, apa ini? Apa-apaan ini? Apa ini? Coba kulihat. Benda apa ini? Siswa Xie Huaijin, aku menyukaimu. Pertemuan pertama kita terjadi pada sore hari yang biasa dan sederhana. Konyol sekali. Xia, surat cintamu sungguh menyentuh. Menurutmu kenapa Huaijin tidak menerimamu saat itu? Pasti karena saat itu kau gemuk dan jelek, ya? Itu pasti karena kamu dulu gemuk dan jelek, kan? Aku masih punya fotomu saat SMA loh. Mau lihat? Kembalikan padaku. Ingin ya, tidak akan kuberikan. Sini. Kembalikan padaku. Kembalikan padaku. Lihatlah dia. Kalian lihat. Kamu mau? Ambil saja. Bagaimana ini? Xie Huaijin pasti melihatnya. Apakah dia akan berpikir aku masuk perusahaan ini sudah direncanakan? Apakah dia akan jijik karena aku dulu sangat gemuk? Apakah dia akan menceraikanku? Direktur Xie, Anda harus memberinya pelajaran pada si gemuk kecil ini. Dia merusak cincin kenang-kenangan Anda dan Wewe loh. Huaijin, akhirnya kamu datang. Aku tahu kamu tidak tega padaku. Kau baik-baik saja. Shen Xiwei, aku sudah memperingatkanmu untuk tidak mengganggunya. Itu, Direktur Xie. Mengapa begitu mengkhawatirkan Xie? Mengapa Direktur Xie membelanya? Mungkinkah Xia adalah istri Direktur Xie yang sebenarnya? Ya, bagaimanapun juga, dia juga punya cincin kok. Huaijin, kamu belum tahu kan? Wanita ini, dia hanyalah penipu. Dia adalah si gadis gemuk yang menyatakan cinta padamu di SMA dulu. Untuk mendekatimu, dia rela menipu uang orang kaya untuk operasi plastik dan menyembunyikan identitasnya untuk masuk ke perusahaanmu. Aku memang menyukai Xie Huaijin saat itu. Tapi aku tidak melakukan operasi plastik, tidak sengaja mendekatinya. Disukai oleh orang gemuk yang jelek dan pendek. Semua pria pasti merasa jijik. Xia, sadarlah sedikit. Selamat bersenang-senang, aku pergi dulu. Xia bukan penipu. Dia adalah istriku. Sebenarnya, aku teman istriku. Tidak bisa, aku tidak bisa membiarkan orang lain tahu hubungan kita. Lagi pula, yang dia cintai bukan aku. Cepat atau lambat kita akan bercerai. Benar kan? Direktur Xie, Huaijin, kau sudah menikah. Kupikir kau sengaja membohongiku hanya untuk membuatku kesal. Mengapa aku harus membohongimu? Nona Shen, kau terlalu percaya diri. Lebih baik urus dirimu sendiri. Tunanganmu sudah kabur. Malah datang ke sini mencariku untuk menjadi pengganti. ternyata Nona Shen juga bertepuk sebelah tangan ya. Lalu apa bedanya kau dengan wanita bodoh sepertiku ini? Dulu kau, dengan penampilanmu yang gemuk dan jelek itu, mengapa kau tidak bertanya, apakah Huaijin merasa jijik padamu? Xie Huaijin. Karena ada begitu banyak orang di sini, izinkan aku mengklarifikasi. Saat itu, akulah yang lebih dulu menyukai Xia, dan akulah yang terus mendekatinya dengan sengaja. Jadi, aku tidak ingin mendengar lagi hal buruk apapun tentang Xia.
Bagaimana mungkin ini terjadi, Xia? Dulu dia gemuk dan jelek. Tidak mungkin ada orang yang menyukainya. Apalagi kamu. Menyukai seseorang tak ada kaitannya dengan penampilan. Sebenarnya, sejak lama, aku sudah mengenal Xia. Kenapa aku tidak ingat pernah bertemu Xie Huaijin sebelumnya? Itu tidak mungkin, Huaijin. Kamu pasti membohongiku, iya kan? Dulu, kamu jelas-jelas menyukaiku. Kalau tidak mungkin kamu merawatku dengan begitu teliti. Shen Shiwei, jangan terlalu berharap. Saat itu aku hanya menuruti permintaan orang tuaku, makanya aku lebih menjagamu. Kenapa bisa begini? Xia, sadarlah. Meskipun dia tidak menyukai Shen Shiwei, dia juga tidak mungkin menyukaimu. Apalagi dia sudah tahu bagaimana penampilanmu dulu. Aku akan mengatakannya sekali lagi, untuk yang terakhir. Yang aku cintai adalah Xia. Tapi, Xia sudah menikah. Apa kamu tetap mau menyukainya meskipun begitu? Kamu adalah presiden grup Xie yang terhormat. Apa kamu mau jadi ban serepnya? Selama itu Xia, aku rela melakukan apa saja. Jangan dilihat lagi, jantungku bisa meledak. Apa yang kamu lakukan? Xia, mana cincin pernikahanmu? Setelah menikah, cincin pernikahan harus dipakai. Kalau tidak orang lain akan mengira kamu masih lajang. Cincin itu ternyata Direktur Xie yang membelikannya untuk Xia ya. Itu artinya, cincin di tangan Shen Shiwei itu palsu. Dia berpura-pura menjadi istri Direktur Xie. Aku memakainya, tapi dihancurkan oleh Shen Shiwei. Tapi paling harganya tidak seberapa ya. Nona Shen, cincin pernikahan itu aku beli dengan harga 60 triliun rupiah. Berlian merah muda Top William, itu adalah hadiah pernikahan untuk istriku. Istrimu? Oh, itu hadiah untuk teman istrinya, yaitu hadiah pernikahan saya. Kau bilang berapa? 300 miliar rupiah. Suami boros ini. Coba lihat, bagaimana kau akan menggantinya? Transfer atau uang tunai? Mana mungkin harganya semahal itu? Kau pasti sedang menipu. Ini dikatakan oleh Xie Huaijin. Apa kau meragukannya telah menipu ya? Kenapa? Kau meragukan kejujuran saya? Tidak, bukan. Kalau begitu, sebentar lagi transfer padaku. Saya ada urusan lain, saya pergi duluan. Suami saya sudah tidak sabar menunggu saya di rumah. Hei, 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 hei. hei. Pelan, jalan pelan-pelan. Kenapa kau mengikutiku? Mengantarmu pulang. Suamimu memintaku untuk menjagamu baik-baik. Sepanjang jalan, dia tidak mengatakan apa-apa. Apa dia marah? Tidak bisa. Saya harus menanyakannya dengan jelas. Xie Huaijin. Saya tahu kau berbicara seperti itu karena ingin membantuku, bukan? Saya tidak akan menganggapnya serius. Intinya, hari ini, terima kasih. Semua orang tahu Xie Huaijin dan Shen Shiwei adalah teman masa kecil. Dia pasti marah karena pernikahan Shen Shiwei, jadi dia sengaja mengatakan hal itu. Xia, jangan terlalu berharap. Xia, kita adalah suami istri. Dan saya tidak punya hobi berbohong. Xie Huaijin, lain kali tidak perlu berpura-pura di depan orang lain. Apalagi di depanku. Tenang saja, saya tidak akan memberitahukan hubungan kita. Dan juga tidak akan merepotkanmu. Aku bau alkohol di sekujur tubuhku. Aku mandi dulu ya. Xia, sebenarnya bagaimana caranya agar kamu mau melihatku kembali? Xia, surat cintamu benar-benar menyentuh ya. Menurutmu kenapa Huaijin dulu tidak menerimamu? Pasti karena saat itu kamu gemuk dan jelek. Bagaimana ini? Dia sudah tahu segalanya. Apakah dia akan menyesal menikah denganku?
Sial, aku lupa membawa piyama. Xie Huaijin. Xie Huaijin? Mungkin dia pergi karena marah padaku. Baguslah, jadi tidak canggung. Kamu, tadi ada di sini. Kenapa tidak bicara? Tidak senang, tidak mau bicara. Kisya, kamu tidak apa-apa. Xie Huaijin. Siap, ayah sudah berupaya keras, akhirnya bisa membuat Tuan Muda Liang berubah pikiran. Sore ini pukul 4. Akan ada acara pertunangan kalian. Cepat bangun. Lokasinya nanti akan ayah kirimkan padamu. Pukul 4 sore. Acara pertunanganku. Benar. Dengar ya, setelah ini, ayah akan jadi mertua orang kaya. Hahaha, ayah masih ada banyak urusan, ayah tutup dulu ya. Kamu tidak boleh sampai terlambat. Pertunangan? Aku juga baru tahu. Ayahku ini setiap hari hanya memikirkan bagaimana menjualku. Terakhir kali menipuku untuk kencan buta. Sekarang langsung acara pertunangan. Lihat saja nanti aku datang bagaimana aku akan mengacaukan acaranya. Aku akan pergi bersamamu. Untuk apa kamu ikut? Acara pertunangan istriku tidak boleh aku sebagai suaminya datang untuk melihatnya. Bukan aku yang mengadakan, kalau mau ikut ya ikut saja. Sendirian itu untuk siapa? Jelas-jelas kita sudah menikah secara resmi, diakui negara. Tapi sebaliknya, justru aku yang seolah-olah tidak dianggap. Gila. Sebaiknya pilih yang mana ya? Pilih yang hitam. Tapi, aku merasa warna merah lebih berwibawa. Karena warna merah tidak bisa menutupi bekasnya. Dasar menyebalkan. Selamat. Wah, selamat ya. Oh, terima kasih. Selamat. Silakan masuk. Kencan buta waktu itu, putrimu dibawa pergi orang lain. Acara pertunangan kali ini, kau sudah menerima uangku sebesar 2 miliar rupiah jika dia berani tidak datang dan membuatku malu di depan banyak orang. Jangan salahkan aku jika aku bersikap kasar padamu. Baik, Direktur Liang. Aku adalah kepala keluarga ini. Jika aku bilang ya, putriku pasti tidak akan berani membantah. Aku jamin. Dia pasti akan datang. Sekarang, kau sebaiknya segera temukan dia sekarang juga. Jika terjadi kesalahan, tanganmu ini akan kulumpuhkan juga. Biar kau tahu akibatnya jika berani melawanku. Baik. Direktur Liang, lihat, waktu baik akan segera tiba. Bagaimana kalau Anda naik saja ke panggung lebih dulu? Iya, aku akan segera pergi. Dasar gadis pembawa sial itu berani merusak rencanaku. Aku benar-benar harus memberinya pelajaran yang setimpal agar dia kapok. Kisya, Bos Liang sudah lama menunggumu. Cepat naik ke panggung sekarang. Ayo. Aku tak mau menikah.
Ini bukan keputusanmu. Ayo. Jangan sentuh dia. Oh, kamu muncul dari mana lagi? Aku sedang di sini, mengurus putriku sendiri. Itu wajar dan benar. Aku sarankan kepadamu, jangan ikut campur urusan orang lain di sini. Pergi sejauh mungkin. Jangan paksa aku untuk bersikap kasar padamu. Bagaimana jika aku memang ingin ikut campur? Menurutmu, apa kau bisa menghentikanku? Aduh, Kisia. Kamu benar-benar berani ya. Berani-beraninya kamu membawa seorang pria liar yang tidak jelas untuk menghadiri pesta pertunanganmu sendiri. Apa kamu sengaja membuatku menanggung? Malu besar, kamu. Dia bukan pria liar. Aku dan dia sudah menikah. Apa? Lalu, uang maharnya mana? Berapa jumlah yang dia berikan? Tidak ada sepeser pun. Anak durhaka, aku membesarkanmu sampai sebesar ini hanya untuk mendapatkan uang mahar. Sekarang ini, apa yang terjadi? Kamu malah menyerahkan diri gratis padanya. Kamu dan putriku sudah menikah. Cepat, berikan aku mahar 2 miliar rupiah. Sudah ku bilang, uang mahar. Tiada sama sekali. Kau dengar, bukan aku tidak mau memberikannya. Tetapi istriku tidak mengizinkanku memberikan uang mahar itu. Omong kosong. Kelihatannya kau memang sudah jelas tak mampu menyediakan uang mahar sama sekali. Kisia, apa yang salah dengan Bos Liang? Dia, kecuali sedikit pendek, sedikit jelek, tapi dia punya uang dan kekuasaan. Uang 2 miliar rupiah itu bisa langsung dia berikan begitu saja. Lalu, bagaimana dengan pria ini? Pria manis yang tak berguna ini. Kurasa 100 rupiah pun dia tidak sanggup keluarkan. Hanya 2 miliar rupiah saja, bahkan 10 miliar rupiah pun aku sanggup memberikannya. Tapi uang mahar ini untuk Sia-Sia, bukan untuk Anda. Dasar bajingan. 10 miliar rupiah katamu, omong kosong belaka. Lihat saja penampilannya ini. Coba lihat, coba perhatikan baik-baik. Apa yang kau lihat? Apa? Memangnya dia itu barang bagus. Paling-paling dia itu model panggilan yang harus ditanggung oleh putriku. Kan, dengarkan baik-baik apa yang kukatakan hari ini. Uang tunai 2 miliar rupiah. Jika tidak ada, kalian berdua harus bercerai. Aku tidak akan bercerai. Liang Ming itu sangat baik. Nikahi saja dia sendiri. Kau, anak durhaka, berani-beraninya kau melawanku. Kau lupa kalau aku ini ayahmu ya? Hari ini akan kuingatkan lagi saat-saat aku menghukummu dulu. Sialan. Pergi kau. Sudah kubilang, jangan sentuh dia. Kau baik-baik saja. Anak durhaka, kau anak durhaka. Kau berani membawa pria asing untuk memukuli ayahmu sendiri. Memangnya ayah pantas jadi ayahku? Jangan pikir aku tidak tahu. Ayah buru-buru ingin menikahkanku hanya karena ayah ingin memberikan uang mahar itu untuk adik. Adikmu itu, kelak dia yang akan menjunjung tinggi martabat keluarga. Sementara kau ini cuma seorang anak perempuan. Menikah dengan siapapun sama saja, bukan? Membawa kehormatan bagi keluarga. Nilai ujiannya selalu terendah setiap tahun. Dia juga suka berbuat onar. Setelah dewasa, bisa bekerja di pabrik saja sudah seperti keajaiban dari leluhur. Kau. Lagi pula mewarisi apa? Apakah keluarga Ki Anda memiliki tahta kerajaan untuk diwariskan? Saya lihat aset Anda bahkan mungkin minus ya. Benar. Saya peringatkan Anda, Kisia, jangan pikir dengan menikahi seorang pria numpang hidup kau bisa melepaskan diri dari kami. Uang mahar sudah saya habiskan. Kau juga ikut menanggung utang-utang itu. Saya ini ayahmu. Kau tidak akan pernah bisa lepas dariku seumur hidupmu. Anda yang menghabiskan uang mahar, apa urusannya denganku? Yang menghabiskan, dia yang ganti rugi kalau benar-benar tidak bisa mengembalikannya. Saya lihat Anda lumayan menarik juga. Jika memang tidak sanggup, Anda saja yang menikah menggantikanku. Kau? Aku? Kau pikir kau bisa lolos? Apa kau tahu siapa Liang Ming itu? Dia adalah harimau gunung Jiangcheng. Jika dibandingkan dengan Direktur Xie, dia adalah tokoh besar yang setara. Kalau kau tidak bercerai, kita semua akan tamat. Luka parah seperti kehilangan anggota tubuh, itu masih hal yang ringan. Begitukah? Kalau begitu saya ingin sekali bertemu langsung dengan harimau gunung Jiangcheng ini. Lepaskan tanganmu dariku. Saya dilindungi oleh Bos Liang. Jika kau berani mengusik Bos Liang, dia tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan. Lepaskan. Dia dilempar ke lantai, orang itu. Jadi, kaulah yang ingin menikahi istri saya? Kau. Terakhir kali kau merusak kencan butaku, hampir saja membuatku putus keturunan. Sekarang kau datang lagi mengacaukan pesta pertunanganku, dan kau juga ingin merebut wanitaku. Liang Ming, lupakan saja niatmu itu. Aku tidak akan bertunangan denganmu. Aku sudah menikah.
Apa? Sudah menikah? Bagus. Ternyata kalian berkomplot. Tidak. Merencanakan agar aku menikahi wanita yang sudah bersuami, main jebakan, melakukannya padaku, Liang Ming. Hah. Seorang wanita bekas pakai yang sudah menikah, berani-beraninya kau minta mahar 2 miliar rupiah dariku? Kamu ingin mati ya? Direktur Liang, bocah ini, dia hanya orang miskin. Dia bahkan tidak bisa memberikan mahar 1 sen pun. Jelas tidak mungkin dia bisa membandingkan dirinya dengan Anda. Jika Anda tidak keberatan, dia hanyalah barang bekas. Biarkan saja dia, simpan saja untuk dimainkan, asalkan Anda tidak marah lagi. Tentu saja uang yang kupakai tidak akan sia-sia. Wanita ini pasti akan kumiliki hari ini. Lagi pula, wanita yang sudah ada pemiliknya justru terasa jauh lebih menarik untuk dipermainkan. Kalau kau berani menyentuh Xiaxia lagi, akan kuhancurkan tanganmu. Aku ini saudara angkat Direktur Xie. Kau berani memukulku? Oh, aku tidak tahu Direktur Xie punya saudara sepertimu. Kau orang rendahan, seumur hidup tidak akan pernah bertemu Direktur Xie. Takut kan? Kalau tahu diri, cepat berlutut sekarang, merangkak di bawah selangkanganku, lalu berikan aku 3 sujud permintaan maaf. Kalau tidak, kau masuk dengan tegak dan keluar terbaring. Minta maaf, kalau kau sudah mati, aku mungkin bisa mempertimbangkan untuk memberimu dupa. Menolak kebaikan, memilih kesulitan ya. Hari ini, aku tidak hanya akan bermain dengan wanitamu, tapi aku juga akan membuatmu melihatku bermain. Mulutmu terlalu kotor, biar ku bersihkan. Apakah kau baik-baik saja? Dasar sekelompok sampah, kenapa tadi tidak ada yang membantuku? Kalau hari ini kalian tidak membuat pria pucat ini babak belur, kalian semua yang akan kuhabisi. Serang dia. Serang. Hati-hati. Xiaxia, menjauhlah. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, hanya luka kecil. Ini salahku karena melibatkanmu. Masalah ini sebenarnya tidak ada hubungannya denganmu. Urusanmu adalah urusanku. Bos Liang, Anda tidak apa-apa. Apakah Anda ingin saya memanggil ambulans? Kalian berani bersekongkol menipuku. Kau berani permainkan aku. 2 miliar rupiah uang mahar ini, jika kau tidak segera memuntahkannya padaku, aku akan membuat seluruh keluargamu hancur berantakan. Dari mana aku bisa dapat semua uang itu? Ganti rugi. Ini semua salah Kisia. Seandainya aku tahu hal ini dari awal, saat kau dilahirkan, seharusnya aku mencekikmu. Agar kau tidak mendatangkan masalah sebanyak ini padaku. Dasar anak pembawa sial. 1. Kau tidak bisa meneruskan keturunan untukku. 2. Kau tidak bisa menghasilkan uang untukku. Sekarang malah aku yang harus membayar ganti rugi. Cepat cari cara untuk menyelesaikan masalah uang ini. Kalau terjadi sesuatu pada anakku, akan kupatahkan kakimu. Apa hubungannya anakmu denganku? Kenapa aku harus membantu membayarkan kerugianmu? Kau karena aku ayahmu. Aku memberimu nyawa. Selama aku masih hidup, kau harus mendengarkan semua perintahku. Aku sama sekali tidak punya uang. Aku benar-benar tidak peduli. Jika kau tidak punya uang, suruh pria liar ini yang memberikannya. Meskipun kalian harus menjual semua harta benda, pergi menjual diri atau darah, kalian harus memberikan uang itu padaku. Uang sekecil ini tidak ada artinya. Asalkan kau memutuskan hubungan dengan Xiaxia, uang ini akan kubayar. Uang kecil? Kau pikir kau siapa? Kau hanya gigolo. Masih mau meniru orang lain dan berpura-pura jadi pahlawan? 2 miliar rupiah? Aku, Xie Huaizin, tidak menganggapnya serius. Xie Huaijin. Apa maksudmu? Kau Direktur Xie? Jika kau Direktur Xie, aku adalah ayahnya Direktur Xie. Dia bilang dia Direktur Xie. Orang ini tidak waras.
Kau membual di hadapanku? Konyol. Jika aku katakan bahwa dia memang Direktur CIE. Direktur CIE yang dirumorkan itu bernilai 100 triliun rupiah kalau dia Direktur CIE. Beranikah kau tanding mahar denganku? Jika aku menang, tangan dan kakimu, serta wanitamu akan menjadi milikku. Jika aku kalah, Jika kau kalah, kau harus telanjang, berlari mengelilingi restoran ini sekali. Bagaimana? Kenapa dia mengajukan permintaan seperti itu? baiklah. Aku, Harimau Gunung Jiangcheng, belum pernah kalah dalam hal kekayaan. Apakah aku harus takut pada pemuda ingusan? Baik, kalau begitu, mari kita mulai. Hahaha. Di seluruh kota Jiangcheng ini, hanya Direktur CIE yang bisa menandingi Bos Liang dalam kekayaan. Pemuda ingusan ini, kelihatannya hari ini kau pasti akan kalah. Siapa yang kalah dan siapa yang menang belum tentu. Bos Liang memiliki banyak harta. Mana mungkin dia kalah? Kisia, aku sarankan padamu, lebih baik cepat menerima Bos Liang. Hanfei, kalau tidak, kalian berdua akan celaka dan menanggung akibatnya. Aku ingin lihat nanti. Apakah kau masih bisa tertawa? Bangun. Bawakan barang itu padaku. Ayo, kita pergi. 5 menit. Barang yang kuminta, kirimkan ke hadapanku. Aku benar-benar ingin melihat barang apa yang bisa kau berikan. Kisia, suruh pria tidak berguna ini, agar jangan mempermalukan diri di sini. Mana mungkin dia bisa mengalahkan Tuan Muda Liang. Hahaha. Tunggu saja dan lihat. Apa yang dia bawa ini? Sepertinya berat sekali. Ditaruh dalam kotak seperti ini, jangan-jangan isinya emas. Benda apa itu? Nanti setelah menang. Apa sebenarnya itu? Kalian akan dapat imbalan besar. Terima kasih, Bos. Hei, kenapa orangmu belum datang? Jangan-jangan kau tidak bisa membawa barang itu. Kau takut, ya? Mengapa Anda begitu terburu-buru? Direktur CIE, ini barang yang Anda butuhkan. Orang yang kau sewa memang terlihat berkelas. Tapi hari ini, kita tidak membandingkan hal-hal yang tidak penting seperti ini. Hari ini, akan kutunjukkan padamu apa artinya orang kaya. Lihat ini. Wahahaha. Silakan. Ini uang tunai 6 miliar rupiah. Kalau bicara soal mahar, tentu saja harus memberikan uang. Hari ini akan kubuat kau terkesima. Hanya 6 miliar rupiah. Apa ini pantas dibanggakan? Sungguh Konyol gila. sekali. Sakit ya? Kalau memang tidak bisa menandingi, katakan saja begitu. Kenapa harus berpura-pura kaya? Membawa sepotong kayu busuk untuk mengisi kekurangan, iya kan? Kisia, dia benar-benar membawa ranting yang dipungut dari jalan, pura-pura ikut-ikutan. Saya sarankan Anda, segera mengaku kalah. Dan cepat ikuti Direktur Liang. Haha. Ikuti Liang Ming. Wajahnya itu kalau dilihat dari jauh seperti kuda, dilihat dari dekat seperti keledai, hanya dengan melihatnya sekali, saya bisa mimpi buruk semalaman. Saya memilih bersama pria tampan hidup sederhana, daripada melihat wajah buruk rupa ini yang membuat saya mual setiap hari. Anda punya selera yang bagus. Apa gunanya tampan? Dia hanya mengatasnamakan Direktur CIE, orang palsu yang sok keren. Bukankah putaran ini tetap saya yang menang? Anda menang? Itu belum pasti. Bukan Anda. Sepertinya ada aroma wangi. Apa? Wangi apa ini? Ini, mungkinkah ini? Kayu gaharu yang harganya ribuan rupiah per gram. Tidak mungkin kayu gaharu. Benar. Inilah kayu gaharu. Tidak mungkin. Dasar orang miskin, bagaimana mungkin Anda punya kayu gaharu? Ini pasti palsu. Sayangnya, ini adalah kayu gaharu turun-temurun asli tanpa diragukan. Terakhir kali, saya beruntung melihat kayu gaharu di pelelangan. Ukurannya hanya separuh dari yang ini, dan terjual 10 miliar rupiah. Yang satu ini setidaknya bernilai 16 miliar rupiah. Siapa yang kalah dan siapa yang menang di putaran ini sudah jelas. Liang Ming,
Anda jangan sampai tidak mau menepati janji, ya? Saya tidak percaya dia masih punya harta karun keluarga lagi. Tadi hanyalah hidangan pembuka. Lihat yang kedua. Wah, berlian yang besar sekali. Berapa harganya ya? Berapa nilai ini ya? Ini bukannya bintang gurun? Sangat berkilauan dan memukau. Nilainya ini. Paling tidak 1 miliar rupiah. 200 juta rupiah. Harta karun kelas atas seperti ini sudah bisa menjadi barang utama dalam lelang. Hei, anak bawang, lihat ini. Ini Benar-benar harta kaya. yang nyata. Permata langka yang tak tertandingi. Kau bekerja sebagai pemandu lagu seumur hidup pun tidak akan bisa membeli barang sebagus ini, kan? Kau terlalu cepat merasa menang. Apalagi ini? Astaga, setiap berlian yang tersemat di kalung ini lebih besar dari berlian yang tadi. Dan warna serta kejernihannya semuanya adalah kelas atas. Jika ini diperkirakan nilainya, pasti mencapai angka yang luar biasa, benar-benar kaya. Berlian yang tadi dibandingkan dengan ini benar-benar tidak ada artinya, terlalu jauh perbedaannya. Aku tahu kau kaya, tapi tidak menyangka kau sekaya ini. Mengoleksi banyak barang bagus. Di gudang rumahku masih banyak barang seperti ini. Jika kau suka, nanti aku akan suruh orang untuk mengantarkannya padamu. Baik sekali. Liang Ming, jika dibandingkan dengan ini, berlianmu paling-paling hanya remah-remah kecil, kau berani-beraninya membandingkan itu. Jangan terlalu senang dulu. Aku masih punya harta simpanan. Kalian tunggu saja sampai berlutut memohon ampun. Hahaha. Astaga. Ini adalah barang yang kubeli dengan harga mahal di pelelangan kelas atas di luar negeri, harta karun antik yang asli. Orang biasa bahkan tidak bisa membelinya. Kau mau membandingkan apa denganku? Mengalahkanmu sangat mudah. Wah, apakah ini mahkota giok Phoenix yang hilang beberapa tahun lalu dan tak terhitung orang mencari dengan harga selangit? Ini adalah harta karun yang unik di dunia. Tadi sangka hari ini aku bisa melihatnya di sini. Benar, tingkat keindahannya bahkan melebihi barang antik yang dikoleksi museum. Betul sekali. Bagaimana mungkin? Kamu sekarang telah kalah di ketiga putaran. Sudah saatnya kamu menepati janji taruhanmu. Palsu? Ini pasti semuanya palsu. Bagaimana mungkin kamu, seorang miskin, punya barang sebagus ini? Aku akan menghancurkan barang-barang rongsokanmu ini. Aduh, dia menghancurkannya. Bagaimana ini? Liang Ming, mungkin kamu tidak terima kekalahan ya? Aku tidak kalah, ini semua palsu. Kalian mau menipuku dengan barang palsu, ya? Sungguh berani sekali. Berani-beraninya menyerang Direktur Xie dan menghancurkan barang. Direktur Xie? Benarkah Direktur Xie? Kamu benar-benar Direktur Xie? Betul. Aku adalah Xie Huaijin. Xia, ternyata Direktur Xie adalah suamimu. Benar sekali. Saya adalah Teman suami Kisia. Jika Ki Guoqiang tahu bahwa Xie Huaijin adalah suamiku, dia pasti akan mencari hubungan untuk mendapatkan keuntungan darinya. Aku tidak boleh menyeret Xie Huaijin lagi. dia benar-benar tidak mau mengakui hubungan kita. Direktur Xie bukan suamimu. Tentu saja bukan. Dia hanya kupanggil untuk menemaniku. Direktur Xie, apa yang harus kita lakukan pada orang ini? Direktur Xie, hamba yang rendah ini telah salah mengenali Anda. Mohon jangan masukkan ini ke dalam hati Anda yang mulia. Ampuni nyawa saya. Bagaimana kamu ingin dia dihukum? Aku akan menuruti perkataanmu. Liang Ming, sebelumnya kamu sendiri yang berjanji, jika kamu kalah, kamu akan menanggalkan pakaian dan berlari telanjang mengelilingi hotel ini. Saya akan melakukannya sekarang. Lepas, cepat, lepaskan. Haha, astaga, haha, hahaha, hahaha. Wah, memalukan sekali. Kamu membuatku menderita, aku tidak akan memaafkanmu. Kamu tidak mengembalikan mahar 200 juta rupiah itu, aku akan menghabisi seluruh keluargamu. Sedangkan kamu, Direktur Xie, saya terpaksa melakukannya. Anak saya sakit parah, kami sangat miskin. Mahar 200 juta rupiah ini, semuanya untuk biaya pengobatan anak saya. Benarkah? Jadi Kibin sakit, kenapa aku tidak tahu? Ini bukannya aku takut kau khawatir, makanya tidak aku beritahu padamu. Kalau begitu, Kibin sakit, tentu saja aku harus pulang untuk menjenguknya. Ayo, kita pulang. Kebetulan aku bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan baik untuk memutuskan semua hubungan dengan mereka. Silakan. Astaga, sayang kau ini, aduh.
Kenapa kau membawa pulang si pembawa sial ini? Bukankah dia pergi bertunangan dengan Liang Ming? Tentu saja, aku datang untuk menjenguk adikku yang sakit parah itu. Berani-beraninya kau mengutuk adik kandungmu? Xiaobin baik-baik saja. Xiaobin kecil. Dia ada di kamar. Sebaiknya kita jangan mengganggunya. Kalian duduk dulu ya, silakan, duduklah. Yang di sebelah Kia adalah Presiden Direktur Grup Xie, orang yang sangat berpengaruh. Sepertinya, hubungannya dengan Xia tidak biasa. Asal kita bisa berhubungan baik dengannya. Apa yang akan dia berikan pasti jauh lebih banyak daripada Liang Ming. Presiden Xie, Anda lihat sendiri, Xiaobin sakit parah. Keluarga kami benar-benar tidak punya uang lagi. Uang 2 miliar rupiah itu sudah dihabiskan seluruhnya untuk pengobatannya, sudah habis semua. Bisakah Anda memberikan sedikit bantuan? Baru saja duduk, kau sudah mau menipu uangnya? Baru saja duduk, kau sudah bersiap menipu uang. Xia, bagaimana caramu bicara? Xiaobin itu adik kandungmu. Membantunya adalah kewajibanmu. Apa kau benar-benar ingin mengelak? Lagi pula, aku ini ibunya. Bagaimana aku bisa berbohong tentang hal seperti ini? Aku lapar, aku mau makan. Ini yang kau sebut sakit parah di ranjang? Sudah baik kan, Nak? Mau apa kau datang kemari? Aku tidak suka padamu. Memangnya kau pikir aku suka padamu? Tidak sopan, tidak punya tata krama. Panjang hari hanya tahu bicara kotor. Penyihir jahat, penjahat besar. Akan kuusir kau dari sini. Kena, seru sekali. Kenapa kau tidak segera pergi dari rumahku? Anak nakal, coba saja kalau kau berani memukulku lagi. Mau ku serang kau atau tidak? Ngah, tidak kena. Ini tata krama keluarga Qi. Direktur Xie, anak ini memang suka bicara ngawur. Jangan dimasukkan ke hati ya. Astaga, lihatlah. Anak ini lincah sekali ya. Semakin nakal sekarang, dia akan semakin sukses setelah dewasa. Benar kan? Tentu saja. Memang. Melihat sifatnya ini, kelak dia memang mungkin bisa mendapatkan kedudukan. Direktur Xie, Anda juga berpikir Xiaobin akan sukses di masa depan? Hah? Benar kan? Kau benar-benar tidak bisa membedakan mana yang baik dan buruk ya? Makanan negara yang dimaksudnya adalah hukuman penjara. Kau bagaimana caramu bicara begitu? Itu maksud Direktur Xie. Anak ini, kami pasti akan mendidiknya dengan ketat mulai sekarang. Xiaobin, cepat minta maaf pada kakakmu. Hah? Aku tidak mau. Dia bukan kakakku. Kembalikan ponselku. Aduh, kau sudah dewasa. Kenapa kau ribut dengan anak kecil? Adikmu masih kecil. Dia bilang, ingin bermain sebentar, biarkan saja dia bermain sebentar. Jangan pelit begitu. Blewek. Ibuku bilang, kalau kau menikah, mas kawinmu dan barang-barangmu akan jadi milikku. Aku bermain sekarang. Apa masalahnya? Kalau begitu, ibumu itu memang salah bicara. Barang-barangku, aku tidak akan memberikan satu pun padamu. Kembalikan itu padaku. Kau mau? Sini, aku berikan padamu. Au. Hei, kau tidak akan bisa mengambilnya. Salahmu sendiri tidak membiarkan aku main ponsel. Aku akan memandikan ponselmu. Hari ini aku akan memberitahumu apa artinya punya etika. Akan kubunuh kau. Bagaimana kamu bisa memukul adikmu? Kamu benar-benar semakin tidak terkendali. Benar sekali. Xiaobin masih kecil, belum mengerti. Kenapa kamu masih mempermasalahkannya dengan anak-anak? Aku tidak mempermasalahkan dengan anak-anak, aku akan mempermasalahkannya baik-baik denganmu. Orangku tidak semudah itu diganggu. Direktur Xie, ini hanyalah masalah kecil. Mengapa harus dibesar-besarkan? Anak ini tadi hanya bercanda dengan Xia. Dia biasanya sangat penurut. Xia, katakan benarkah? Benar. Secara diam-diam, dia mencuri barang, berlaku curang. Semua itu dia lakukan. Dia memang perlu diberi pelajaran yang baik. Kamu, Direktur Xie. Anak ini nanti aku pasti akan menghukumnya sendiri. Tidak perlu nanti. Sekarang juga. Xia, bagaimana dia memperlakukan ponselmu. Begitu juga kamu balas. Bermainlah sesukamu. Aku akan mendukungmu. Kalau begitu, aku harus berterima kasih padamu. Karena sudah memandikan ponselku. Untuk membalas budimu, aku juga akan memandikanmu. Xia, kamu berani. Jika kalian tidak ingin keluarga Qi tidak punya tempat di Jiangcheng, tutup mulut kalian.
Aduh. Nah, Aduh, menangisnya benar-benar bertenaga ya. Tidak terlihat seperti sedang sakit sama sekali, benar kan? Ada benarnya hal yang kamu katakan itu. Karena tidak sakit, jadi tidak perlu biaya pengobatan. Direktur Xie, kalau bukan karena kamu dan Kisia, kami juga tidak akan berutang kepada Liang Ming sebesar 3 juta rupiah. Ini sudah selesai dipukul. Amarah sudah reda, Anda harus membantu kami. Bagaimanapun juga, kita adalah keluarga. Siapa bilang kita keluarga? Kamu, apa maksud ucapanmu ini? Kamu masih benar-benar ingin tidak mengakui aku sebagai ayahmu? Benar, aku akan memutuskan hubungan orang tua anak dengan keluarga Ki. Mulai sekarang, kita impas dan tidak ada hubungan apa-apa lagi di antara kita. Kisia, dasar anak yang tidak tahu terima kasih. Kami membesarkanmu susah payah. Kamu malah mengucapkan kata-kata durhaka seperti itu. Aku adalah ayah kandungmu yang melahirkan dan membesarkanmu. Kamu sudah mendapatkan orang kaya, jadi sudah merasa kuat dan sudah hebat, lalu mau memutuskan hubungan denganku? Aku beritahu kamu, tidak mungkin. Kebaikan membesarkanmu selama belasan tahun ini. Kamu pikir bisa dihilangkan begitu saja hutang budi ini, Cih? Tidak semudah itu. Kalian sejak aku kecil tidak pernah peduli padaku, hanya menganggapku sebagai alat penukar mahar. Keluarga seperti kalian, aku tidak butuh. Kalian sebaiknya tidak pernah muncul di depan Kisia lagi seumur hidup. Jika tidak, aku tidak akan sungkan-sungkan bertindak tegas dan keras pada kalian. Ayo kita pergi. Hari ini aku senang sekali. Aku belum pernah melihat wajahnya semuram itu. Wajahnya sampai menghitam. Xie Huaijin, kamu melihatnya kan? Xie Huaijin, ada apa denganmu? Xie Huaijin. Mengapa kamu tidak mau mempublikasikan hubungan denganku? Dia jelas-jelas sudah punya orang yang disukai. Mengapa kamu melakukan ini kepadaku? Apa yang kamu bicarakan? Ada barangku yang tertinggal di ruang tamu. Aku akan mengambilnya sebentar. Aduh. Kamu mau melakukan apa? Apa yang kamu lakukan? Malam masih panjang. Tentu saja melakukan apa yang harus dilakukan oleh sepasang suami istri. Dulu aku memang menyukai Xie Huaijin. Lalu kenapa? Xie Huaijin, pria yang begitu sempurna dan berkualitas, siapa yang tidak suka? Tidak, Kisia pasti menyukaiku. Setidaknya wajah ini masih menarik baginya karena sudah begini. Presiden Direktur, ini adalah parfum pria yang paling populer saat ini. Jika Anda menyemprotkannya, dijamin bisa memikat banyak gadis. Suruh sekretaris Ki masuk. Saya kira kenapa Direktur Xie tiba-tiba meminta saya mencarikan parfum, ternyata ini untuk Nyonya, sedang mencoba menarik perhatiannya ya. Baiklah. Aroma ini, dia pasti akan menyukainya ya. Direktur Xie, Anda mencari saya? Ya, ada beberapa dokumen di sini yang bermasalah. Coba lihat. Kenapa kau menjauh dariku? Mendekatlah. Ada apa dengan Xie Huaijin hari ini? Kenapa dia begitu genit? Dia bahkan menyemprotkan parfum. Bagian dokumen yang ini. Xie Huaijin, apa yang kau lakukan? Ini masih kantor. Tahan dirilah sedikit. Tenang saja, tanpa izinku.
Tidak ada yang berani masuk. Dokumen-dokumen ini kau perbaiki sendiri saja dulu. Aku ada urusan dan harus pergi. Dia hari ini, kenapa sepertinya sedikit tampan? Ada apa ini? Aku tergoda lagi oleh pesonanya. Huaijin, jaringan modal keluarga kami terputus, sekarang semua proyek dihentikan. Kami berutang puluhan miliar rupiah. Jika engkau tidak membantu kami, keluarga kami benar-benar akan hancur. Ini hanyalah pelajaran kecil untukmu. Di masa depan menjauhlah dari Qi Xia. Kita tumbuh besar bersama sejak kecil. Mengapa kamu melakukan ini padaku? Sudah kukatakan, siapapun yang menindas Qi Xia akan membayar harganya. Demi Qi Xia ini, kamu tega menghancurkan keluargaku? Memangnya dia memberimu ramuan apa, sampai kamu begitu tergilanya? Dia hanya seorang wanita murahan yang tidak tahu malu, dan juga seorang istri yang sudah kusam. Jika kamu tidak ingin bangkrut besok, jaga ucapanmu baik-baik dan enyah dari sini. Huaijin, aku ingin bertanya satu hal terakhir padamu. Selama bertahun-tahun ini, apakah kamu tidak pernah sedikit pun menyukaiku? Xie Huaijin, ternyata kamu selalu saja berhubungan dengan Shen Shiwei. Sepertinya dia menyemprotkan parfum, berdandan rapi, semua itu untuknya. Jangan sentuh aku. Aku tidak pernah menyukaimu. Setelah ini jangan temui aku lagi. Xie Huaijin, kamu membenciku sampai sejauh ini, akan kuberitahu, kamu dan Qi Xia itu sama sekali bukan dari dunia yang sama. Kalian berdua tidak akan pernah bisa bersama. Aduh. Maaf. Qi Xia, Ketua kelas. kita sudah lulus, jadi jangan panggil aku ketua kelas lagi. Panggil saja namaku. Kebetulan sekali, kamu juga bekerja di perusahaan ini, ya? Ketua kelas. Ah, bukan Chen Yi. Aku benar-benar minta maaf baru bertemu. Aku sudah mengotori bajumu. Bajumu terlihat mahal. Biar aku ganti rugi. Tidak apa-apa, cukup dicuci saja nanti. Ngomong-ngomong, aku harus berterima kasih pada kopi ini, kalau tidak, kita tidak akan bertemu. Aku sudah bertanya pada semua orang, tapi tidak ada yang punya kontak barumu. Sebelumnya ponselku hilang, jadi nomor telepon ini semuanya aku ganti juga. Tapi, kenapa aku belum pernah melihatmu di kantor? Oh, aku baru minggu lalu, pindah dari kantor cabang. Ngomong-ngomong, kita cukup berjodoh. Setelah pulang kerja, ayo kita kumpul. Oh, ada banyak teman kuliah, reuni teman seangkatan ini, sekalian menyambutku. Kamu juga sudah lama tidak bertemu mereka, kan? Kebetulan aku juga tidak tahu bagaimana caranya harus pulang menghadapi Xie Huaijin. Lebih baik berkumpul dengan teman kuliah. Baiklah, aku ikut. Bagus, kalau begitu, sepulang kerja aku akan mengantarmu. Baik. Direktur Xie, ini dokumen yang harus Anda tanda tangani. Aku tahu. Di mana Qi Xia? Kenapa aku tidak melihatnya sama sekali? Istri Anda ada di pantry. Ke pantry saja. Kenapa lama sekali tidak kembali? Ada apa, Direktur Xie? Tidak apa-apa. Aku haus. Buatkan aku kopi. Biar saya yang membuatkannya untuk Anda. Tidak perlu. Aku pergi sendiri. Tidak kusangka, Direktur Xie, ternyata Anda adalah tipe yang pura-pura jual mahal, tapi lengket. Baik, aku pergi. Oke, kalau begitu, setelah pulang kerja, aku akan mengantarmu. Baik. Qi Xia, nyalimu benar-benar besar sekarang. Kau mau pergi kemana? Direktur Xie, Apa urusannya denganmu, Direktur Xie? Baru saja dengan Shen Shiwei bertingkah tidak jelas. Sekarang malah mencariku lagi.
Dasar bajingan itu. Direktur Xie, kami berencana untuk berkumpul sepulang kerja. Untuk menyambut kepulanganku ini. Kau siapa? Apa hubunganmu dengannya? Direktur Xie, saya adalah manajer departemen yang baru saja dipindahkan dari cabang minggu lalu. Aku dan Xia, kami adalah teman kuliah. Namaku Chen Yi. Hanya teman kuliah, aku teman SMA-nya. Xia, sekretaris Qi, di perusahaan, sebut jabatannya, tidak boleh ada hubungan pribadi. Apa maksud Xie Huaijin? Apakah ini berarti saya harus tahu batasan dan tidak melupakan identitas saya? Sore ini dia ada pekerjaan mendesak, harus lembur, tidak bisa pergi. Pekerjaan apa? Kenapa saya tidak tahu? Saya bilang ada, berarti ada. Kenapa? Kamu ingin sekali berkencan ya? Baru saja mesra-mesraan dengan Shen Xiwei, sekarang malah mencari masalah dengan saya. Dasar bajingan, kapitalis hanya tahu caranya memeras tenaga kerja. Ahaha, tidak apa-apa. Tapi kesempatan ini memang sangat langka. Sudah lama sekali sejak lulus, kita semua sudah lama tidak bertemu. Baik, saya pasti akan datang. Perusahaan menggaji kalian, apakah untuk bergosip? Sekretaris Qi kembali bekerja dengan saya. Saya kesal sekali. Apa Cixia tidak tahu dia itu sudah menikah tapi masih berkencan dengan lawan jenis? Temannya itu terlihat jelas tertarik padanya. Tidak bisa. Begitu jam pulang kerja tiba, saya akan memanggilnya. Dia sama sekali tidak boleh pergi. Membanting pintu. Memangnya kenapa kalau membantingnya keras-keras? Saya kesal sekali. Waktu kamu dan teman masa kecilmu bermesraan, saya saja tidak berkomentar apa-apa. Tidak mengizinkan saya pergi ya? Oke, saya justru akan pergi. Sebentar lagi, meskipun Cixia marah, aku tidak boleh membiarkannya pergi. Di mana Cixia? Nyonya bilang, Anda menyuruhnya pulang lebih awal. Sudah ada setengah jam dia pergi kan? Dalam 5 menit, cari tahu di mana Cixia sekarang. Baik. Ini. Terima kasih. Kenapa hanya kita berdua? Kemana teman-teman yang lain? Cixia, maafkan aku. Aku sudah membohongimu. Sejujurnya, hari ini hanya ada aku dan kamu. Cixia, aku menyukaimu. Dulu aku berencana menyatakan perasaanku padamu saat pesta kelulusan, tetapi tidak disangka kamu tidak datang. Setelah itu, aku tidak bisa menghubungimu lagi. Untung saja takdir mempertemukan kita dan aku bisa bertemu denganmu lagi. Chen Yi, terima kasih atas perasaanmu. Tapi, aku sudah menikah. Kamu sudah menikah? Ya, sudah menikah. Aku ada urusan hari ini, jadi aku pergi dulu. Cixia, apa tidak bisa kita makan malam bersama, hanya sebagai teman lama? Chen Yi, jika aku yang sudah menikah dan tahu jelas perasaanmu, masih makan malam bersamamu, ini bukan hanya tidak sopan kepadamu, tetapi juga tidak sopan kepada pasanganku. Cixia, bunga itu dulu tidak sempat kuberikan. Setidaknya bunga yang ini, terimalah. Saya alergi serbuk sari, menjauhlah dari saya. Apa yang kalian lakukan? Kenapa rasanya seperti tertangkap basah selingkuh? Direktur Xie, kebetulan sekali. Anda juga di sini? Tidak kebetulan. Saya memang sengaja mencari Cixia. Sekarang sudah waktunya pulang kerja. Kenapa Anda repot-repot datang sendiri mencari Xia? Saya mencarinya karena saya. Ah, itu karena saya. Pekerjaan saya belum selesai. Direktur Xie, Anda mencari saya untuk kerja lembur ya. Hubungan saya dan Xie Huaijin semakin sedikit orang tahu semakin baik. Lagi pula juga akan segera berakhir. Benar. Pekerjaan belum selesai. Malah kemari untuk bermesraan tidak sopan sekali. Ikut saya. Saya tidak tahu. Ternyata Direktur Xie seorang gila kerja. Apa yang kamu lakukan?
Melihat teman lama, satu buket bunga saja sudah membuatmu terharu sampai menangis, ya kan? Sekarang aku bahkan tidak boleh menciummu. Xie Huaijin, apa kamu berpikiran seperti itu tentangku? Ya, aku memang terharu sampai menangis karena satu buket bunga. Apa itu masalah? Jelas-jelas itu kesalahannya. Tapi begitu melihatnya menangis, aku jadi melunak lagi. Sialan, tapi kali ini aku pasti tidak akan mengalah duluan. Ini masalah prinsip. Kamu mau kemana? Aku mau tidur di ruang tamu. Aku tidak mengizinkannya. Ini bukan kantor, dan kamu juga bukan atasanku. Aku tidak butuh persetujuanmu untuk melakukan sesuatu. Tapi aku suamimu. Di rumahku tidak ada kebiasaan pasangan tidur di kamar terpisah. Ke kamar manapun kamu pergi. Aku punya kuncinya. Terserah kamu. Siak-siak, aku sengaja membelikanmu kopi. Minumlah selagi hangat. Chen Yi, kamu tidak perlu bersikap seperti ini padaku. Sudah kubilang padamu terakhir kali, aku sudah menikah. Aku tahu, tapi aku tetap ingin berbuat baik padamu. Terimalah ini. Anggap saja ini bentuk perhatian dari rekan kerja. Chen Yi, dokumen yang kuminta kamu siapkan. Sudah selesai. Direktur Xie, belum. Batas waktu ini. Bukankah minggu depan? Aku menginginkannya hari ini, sebelum tengah hari. Harap segera selesaikan dan kirimkan padaku. Ini. Kenapa? Ada masalah? Ah, tidak ada. Direktur Xie, aku akan segera menyiapkannya sekarang. Tidak ada yang mengajarimu. Sesuatu yang diberikan orang asing, jangan diminum. Dia bukan orang asing, kami teman kuliah. Aku akan meminumnya. Berikan padaku. Kalau kamu ingin minum, nanti aku akan membuatnya sendiri untukmu. Sedangkan kopi ini, aku akan membuangnya. Dia ini kenapa sih? Di depan mataku, dia berani menggoda si Aksia. Kalau di tempat yang tidak terlihat olehku, lalu apalagi yang akan terjadi? Asisten khusus Ki. Direktur Xie, ada apa? Menurutku Chen Yi itu, kemampuan kerjanya sangat hebat ya. Kamu pergi dan berikan dia beberapa proyek perusahaan lagi. Sebaiknya buat dia sibuk sampai tidak punya waktu luang selama 3 bulan. Ya, saya akan segera mengurusnya. Suruh orang lain bersiap untuk memperluas bisnis di Afrika. Dan setelah tiba waktunya kirim Chen Yi untuk tugas luar 3 tahun. Aku ingin lihat bagaimana dia masih bisa berkeliaran di depan Xiaxia. Direktur Xie cemburu ya? Kasihan sekali Chen Yi. Oh, ngomong-ngomong, ini Direktur Xie. Ini cincin pernikahan yang Anda pesan sebelumnya, dan semua hal yang Anda minta sudah disiapkan juga. Kisia, di mana Kisia? Aku mau bertemu Kisia. Keluar kau. Siapa itu? Hi, Guoqia. Apa yang kau lakukan di sini? Tentu saja aku ke sini untuk meminta uang. Liang Ming datang menagih utang, memukulku sampai seperti ini. Dia bilang kalau aku tidak bisa membayarnya, dia akan memotong kedua tanganku sebagai gantinya. Cepat keluarkan uang 2 miliar rupiah itu. Itu semua karena perbuatanmu sendiri. Kau menghabiskan semua uang mahar sendiri. Lalu mereka datang dan memintaku untuk membayarnya. Apa aku terlihat seperti orang bodoh yang mudah ditipu? Kalau kau nurut dan menikah dengan Liang Ming, apa aku masih perlu membayar 2 miliar rupiah ini? Terakhir kali Anda dilindungi oleh Direktur Xie, kali ini tidak ada. Apa kau tidak mau patuh? Uang ini harus kau berikan padaku. Jangan lupa, kita sudah memutuskan hubungan. Aku tidak punya hubungan apa-apa denganmu. Urusanmu, aku sama sekali tidak perlu mengurusnya. Apa maksudmu memutuskan hubungan? Aku yang melahirkanmu dan membesarkanmu, kau harus mendengarkanku. Kau harus memberikan uang ini. Kalau kau tidak mau memberikannya, aku tidak akan pergi. Tidak ada yang akan bahagia. Semua orang, lihat ke sini. Aku membesarkannya selama 20 tahun. Demi dia, aku berutang 1 juta yuan. 1 juta Hasilnya, yuan. dia malah diam-diam lari mengikuti wajah putih kecil. Bahkan ingin memutuskan hubungan dengan keluarga. Sungguh keterlaluan. Benar atau bohong sih? Ini benar-benar tidak tahu malu. Demi laki-laki. Bahkan ayah kandungnya sendiri tidak dianggap. Lihat dia, penampilannya cantik.
Tidak disangka di belakang seperti ini orangnya. Benar-benar terlalu berlebihan. Ki Guo Qiang, jangan di sini memutarbalikkan fakta. Semua yang kukatakan ini sungguh benar. Keluarga punya banyak utang. Sedangkan kau, dengan mudahnya, ingin tidak mengakui aku sebagai ayahmu ya. Aku lihat kau sudah bertekad tidak mau memberi uang. Ya, aku memang tidak mau memberi uang. Kenapa? Kau mau membunuhku? Dasar anak tidak tahu terima kasih. Kau pikir. Hei. Qixia bukan orang seperti itu. Aku peringatkan kau. Jika kau terus bertingkah, aku akan segera panggil petugas keamanan. Kau ini siapa? Hah? Seorang pemuda ingusan. Berani-beraninya menunjuk-nunjukku. Aku yang melahirkan dan membesarkannya sendiri. Dia harus membayar utangku. Itu sudah sewajarnya. Saya adalah manajer departemen perusahaan di sini. Ada masalah apa bicaralah padaku. Manajer. Aku lihat kau ini adalah simpanannya, ya? Hah, si wanita murahan ini. Sudah menikah. Masih saja tidak tenang. Menggoda laki-laki kemana-mana. Hah, hei. Karena kau begitu membelanya, kalau begitu bayarlah utang 1 juta yuan ini, gantikan dia. Direktur Xie gawat, ayah Nyonya menerobos masuk ke perusahaan, dia ribut dan berteriak-teriak minta uang, memaksa Nyonya untuk membayar utang. Qixia ternyata sudah menikah. Tapi beberapa hari yang lalu, aku baru melihat Chen Yi pada Qixia sangat berusaha mendekati. Ternyata mereka berdua punya hubungan seperti itu ya. Aku juga melihatnya. Moralnya benar-benar rusak. Kalian jangan bicara omong kosong. Aku hanya mengejar Qixia saja. Mengejarnya, kurasa mereka sudah lama main serong. Mereka, anakku ini memang tidak pernah tenang sejak kecil. Benar-benar ada masalah. Aku tidak menyangka. Sekarang dia semakin tidak tahu malu. Sebelumnya dia bahkan dengan Direktur Xie. Kurasa yang tidak tahu malu itu kamu ya. Tidak becus itu sudah, tapi malah menjual anak perempuan demi mas kawin. Sekarang, kamu masih datang ke sini mencari keributan. Anak durhaka, berani berbicara denganku dengan sikap seperti itu. Kamu sudah kelewatan. Sepertinya hari ini aku harus memberimu pelajaran. Qixia, hati-hati. Rasakan ini. Aku. Hentikan. Xia, kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Direktur Xie, Anda, kenapa Anda ada di sini? Aku sudah memperingatkanmu, jangan muncul di depan Qixia. Kurasa kamu tidak ingin hidup lagi. Direktur Xie, saya terpaksa melakukan ini. Saya hanya ingin datang dan meminta sedikit uang. Kau ingin aku memaafkanmu? Kau terlalu naif. Aku akan membuatmu tahu apa akibatnya jika berani mengganggu Xia. Bawa dia pergi. Karena saya tidak bisa hidup, kalian juga jangan pernah berharap bisa hidup dengan tenang. Xie Huaijin, kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Xia, syukurlah kau tidak terluka. Ada darah. Kau masih bilang tidak apa-apa. Apa kau tahu, jika sesuatu terjadi padamu, aku akan sangat... Sangat apa? Bukan apa-apa. Jangan bergerak sembarangan, aku akan membawamu ke rumah sakit. Syukurlah lukanya tidak mengenai organ dalam. Dokter bilang lukamu cukup parah. Pasti sakit sekali ya? Sejujurnya, memang cukup sakit. Kemarilah dan bantu aku periksa, apakah lukanya terbuka lagi. Apa yang kau lakukan? Jangan banyak bergerak. Kalau kau bergerak lagi, lukanya akan benar-benar terbuka. Tadi saat aku terluka, kau terlihat sangat tegang. Apa kau mengkhawatirkanku? Tentu saja tidak. Aku hanya melihatmu terluka karenaku, jadi karena alasan kemanusiaan, aku sedikit mengkhawatirkanmu. Tidak ada alasan lain. Memangnya alasan apa lagi? Misalnya, karena kau menyukaiku. Omong kosong apa ini? Aku sama sekali tidak menyukaimu. Tidak suka ya? Aku salah paham. Apa yang sedang kau lakukan? Tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Kau pulanglah dulu. Aku akan meminta asisten khusus Qi untuk datang merawatku. Lagi pula kau juga tidak menyukaiku. Jelas sekali terlihat sakit. Baiklah, sebenarnya tadi aku hanya gengsi. Aku menyukaimu. Benarkah? Xie Huaijin, kau membohongiku.
Sia-sia, aku hanya ingin mendengar langsung kata-kata itu darimu. Berikan tanganmu padaku. Bicara apa? Cincin yang lama itu rusak. Aku sengaja memesan ulang yang ini. Berlian ini bernama hati merah jambu. Melambangkan cinta yang tiada duanya. Suka? Suka. Indah sekali. Sia. Kamu benar-benar tidak bersemangat. Huaijin. Apa hanya dengan satu cincin kamu sudah dibujuk? Tadi dia masih bermesraan dengan Shen Shiwei di kantor. Sia-sia, mari kita pulang. Ada beberapa hal yang ingin kutunjukkan padamu. Tapi kamu. Bukan apa-apa. Aku hanya meminta dokter untuk sedikit melebih-lebihkan penyakitnya. Kamu? Sudah, ayo pergi. Ayo. Ada apa? Sia-sia. Selamat ulang tahun. Bagaimana kamu tahu hari ini ulang tahunku? Mengingat ulang tahun istri adalah tugas seorang suami. Ini sudah kusiapkan sejak lama. Kalau begitu, surat ini, apakah kamu juga menyiapkannya sebelumnya? Surat ini adalah untuk teman sekolah menengah, Sia. Sekolah menengah? Semua tentang masa laluku, kamu sudah tahu. Seharusnya aku bilang, aku memang sudah tahu. Coba buka dan lihat. Maksudmu, kamu sudah menyukaiku sejak SMA? Maksudmu begini, kau sudah menyukaiku sejak SMA? Ya. Selama itu, kau diam-diam mencintaiku? Aku cinta pertamamu? Benar. Bagaimana mungkin? Jangan-jangan aku sedang bermimpi? Kau tidak bermimpi. Sia-sia, jika aku mendekatimu lebih awal dan menyatakan perasaanku sejak SMA, kita pasti punya lebih banyak kenangan indah. Tapi saat SMA, bukankah kau menyukai Shen Shiwei? Kau selalu berpikir bahwa orang yang kusukai adalah dia. Memangnya bukan. Aku tidak pernah punya perasaan suka padanya. Aku, Xie Huijin. Dari awal sampai akhir, orang yang kusukai hanya kau, Xia. Lalu, kenapa dulu aku selalu melihat kalian pulang sekolah bersama? Keluarga kami adalah teman lama, jadi wajar jika kami sering berinteraksi. Lagi pula, aku tidak pernah mengajaknya bicara lebih dulu. Ternyata kau sudah cemburu waktu itu ya? Aku tidak cemburu. Apakah aku membuat lukamu terbuka lagi? Kau bohong padaku. Kau bohong padaku. Ini namanya segala cara halal dalam perang. Bantu aku memilih. Semuanya tidak ada yang bagus. Pilih saja yang ini. Bukankah terlalu mencolok? Tidak kok, yang ini elegan tapi tetap modis. Sangat bagus. Lagi pula, yang ini sangat cocok dengan pakaianku. Baiklah, tolong ikatkan untukku. Tentu. Bagaimana? Keahlianku lumayan kan? Ini hadiah untukmu.
Direktur Xie, apa tenggorokan Anda tidak enak? Perlukah saya memanggilkan dokter pribadi untuk Anda? Astaga, Direktur Xie, dasi Anda ini benar-benar serasi dengan penampilan Anda. Benar-benar sangat memukau. Dasi hari ini dipilih langsung oleh Xia untukku. Wah, ibu benar-benar memiliki selera yang sangat bagus. Dasi yang kukenakan pagi ini dipasangkan olehnya untukku. Dia memang terlalu manja padaku. Ibu benar-benar terampil dan cerdas. Anda dan ibu sungguh harmonis. Tentu saja. Hari ini tidak ada hal penting, mari kita periksa mendadak perusahaan. Jika Anda ingin pamer, katakanlah itu secara langsung. Dasar bucin yang gila, kembalikan bos dingin dan dominanku. Nasi ayam kuning kukus yang kita makan siang tadi benar-benar enak. Hei, menurutmu, apa Xia akan datang ke kantor hari ini? Kurasa tidak. Dia menyebabkan Direktur Xie terluka, bagaimana dia berani datang. Kalau aku akan mengundurkan diri. Ada benarnya. Ku dengar ayah Xia mengatakan, Xia membawa kabur uang senilai 2 miliar rupiah, lalu kabur dengan pria simpanan itu. Menurutmu ini benar tidak? Kelihatannya memang benar-benar mendekati kenyataan. Dia benar-benar jalang yang tidak tahu diri. Di kantor, awalnya dia menyatakan cinta pada Direktur Xie, namun ditolak. Kemudian dia menggoda manajer departemen Chen Yi, di luar dia masih punya pria simpanan. Mereka bilang ruang minum adalah pusatnya gosip perusahaan. Aku baru merasakannya sekarang. Di zaman sekarang, justru orang yang paling tidak punya malu, hidupnya makin enak. Sedangkan kita terlalu jujur. Kadang-kadang, aku ingin menjadi tidak tahu malu seperti dia. Menjadi sepertiku itu mudah. Tahu, panggil aku ibu, dijamin kalian akan kuajarkan seperti anak kandungku sendiri. Xia, bagaimana caramu bicara? Kau benar-benar tidak punya sopan santun. Sekalipun aku tidak punya sopan santun, aku jauh lebih baik daripada kalian, kan? Menyebarkan rumor palsu di belakang orang. Minta maaf padaku. Aku tidak akan minta maaf. Lagi pula, tentang semua masalah-masalah burukmu itu, siapa sih di seluruh perusahaan yang tidak tahu? Sayangnya, hanya kalian berdua yang tertangkap olehku. Aduh, Xia, kita semua rekan kerja. Jangan membuat suasana jadi tidak enak begini, ya. Tidak enak? Aku bahkan belum mulai membuat keributan. Sudah merasa tidak enak? Kau hanyalah wanita serakah dan tidak tahu terima kasih. Kami tidak akan meminta maaf padamu. Apa yang bisa kau lakukan pada kami? Kami bukan ikan yang kau pelihara di kolam, sehingga semua yang kau katakan harus kami turuti. Ayo pergi. Kalau kalian tidak minta maaf padaku, jangan harap bisa pergi. Beraninya kau menarikku. Lepaskan. Xia marah karena apa yang kami katakan memang benar. Pisahkan mereka. Kau, tolong jangan berkelahi. Mereka sampai berkelahi? Bertengkar dan saling tarik-menarik di kantor sama sekali tidak tahu sopan santun. Xia, beberapa hari yang lalu ayahmu baru saja datang dan membuat keributan di kantor. Sekarang giliranmu yang membuat masalah, begitu? Sungguh, kau ini sangat banyak tingkah. Mereka berdua yang lebih dulu menyebar rumor dan aku memergoki mereka. Jika mereka berdua hari ini tidak minta maaf padaku, aku akan lapor polisi. Itu hanya obrolan santai di antara rekan kerja. Hanya bercanda. Kenapa kau harus terlalu menganggapnya serius? Kau menyatakan cinta pada Direktur Xie dan terlibat dengan Chen Yi. Ayahmu juga bilang kau menerima mahar sebesar 2 miliar rupiah. Setiap hal yang terjadi, kami saksikan dengan mata kepala kami sendiri. Kau hanyalah wanita penggoda yang suka tebar pesona. Ada apa? Tidak boleh dibicarakan? Benar sekali. Apa yang kau lihat adalah fakta. Kalau begitu, aku juga bisa bilang, akhir pekan lalu, aku melihatmu dan manajer pergi ke restoran pasangan, jangan-jangan manajer selingkuh, dan kau adalah selingkuhannya. Kenapa kalian berdua tidak tertawa? Apa karena candaanku tidak lucu? Aduh, kalian jangan ambil hati ya. Aku hanya asal bicara saja, kalian sungguh jangan memasukkannya ke dalam hati. Xia kau. Kau menyebarkan rumor. Mengganggu ketertiban perusahaan. Aku bisa memecatmu. Pecat aku. Dia dipecat oleh manajer. Aku ragu Xie Huaijin akan setuju. Manajer itu adalah veteran yang sudah mendampingi Direktur Xie sejak awal perusahaan didirikan. Sedangkan kau hanyalah seorang sekretaris Direktur Xie belaka. Kau dan manajer, kenapa kau merasa Direktur Xie tidak akan setuju untuk memecatmu? Karena aku adalah istri Xie Huaijin. Hahaha, sungguh lucu sekali. Direktur Xie sudah menolakmu di depan umum. Kamu masih saja bermimpi bahwa burung pipit bisa menjadi burung phoenix? Kamu bilang kamu adalah istri Direktur Xie. Apa bukti yang kamu punya? Aku. Dia tidak butuh bukti.
Direktur Xie. Direktur Xie. Direktur Xie. Direktur Xie, selamat siang, Direktur Xie. Kenapa kamu datang? Jika aku tidak segera datang, aku tidak akan tahu bahwa istriku sendiri masih bisa diganggu di perusahaanku sendiri. Istri direktur. Direktur Xie, dia ternyata istri Anda? Kenapa? Kamu keberatan? Tidak, Direktur Xie, aku tidak. Ada apa? Xie Huaijin sudah datang. Kalian semua seolah-olah sudah minum obat bisu, tidak ada yang bicara lagi. Tadi bukannya kalian semua memanggilku pelakor dan menuduhku suka menggoda orang ya? Siapa yang memberikan kalian semua keberanian berbuat semena-mena di perusahaan, mengganggu orangku? Aku rasa kalian tidak perlu lagi bekerja di sini. Direktur Xie, kami tahu kami salah. Mohon jangan pecat kami. Benar, istri direktur, kami benar-benar tahu kami salah. Mohon maafkan kami. Direktur Xie, kami tadi hanya bercanda dengan istri direktur. Tidak sengaja. Bercanda? Bercanda dengan istriku, istri Xie Huaijin? Kamu benar-benar berani sekali. Anda memutarbalikkan fakta, tidak dapat bedakan benar salah. Mulai hari ini Anda dipecat. Saya akan menghubungi semua perusahaan yang berhubungan dengan keluarga Xie agar Anda tidak pernah dipekerjakan. Apa? Direktur Xie, saya tahu saya salah. Tolong ampuni saya. Jika Anda tidak segera keluar sekarang, saya akan meminta Satpam untuk menyeret Anda keluar. Sedangkan untuk yang lainnya, mengabaikan pekerjaan utama, menyebarkan rumor, semua dipecat. Xia adalah istri saya. Jika ada lagi yang berani menyebarkan kebohongan, kalian pasti tidak ingin tahu konsekuensinya. Mengerti? Mengerti. Direktur Xie. Mengerti, mengerti. Xie Huaijin. Bagaimana kalau kita pulang lebih awal dan pergi jalan-jalan? Di depan bosmu, kau bilang ingin bolos kerja. Apa kau tidak terlalu lancang? Kau adalah direktur utama, tapi aku adalah istri direktur utama. Aduh, lihat cuaca hari ini begitu bagus. Bagaimana kalau kita berkencan? Baiklah, baiklah, baiklah. Semua akan kuturuti. Tunggu aku selesai memeriksa dokumen-dokumen ini, baru kita pergi berkencan. Kalau begitu, aku akan turun dulu membeli 2 minuman. Aku akan menunggumu di bawah gedung kantor. Kau harus cepat. Oke. Xia, ini semua salahmu. Jika bukan karena kau, Huaijin akan menikah denganku. Keluarga Shen juga tidak akan bangkrut. Alangkah baiknya jika kau tidak ada. Asalkan kau tidak ada. Xie Huaijin. Xia, mati saja kau. Xia. Xia, bagaimana kabarmu? Bertahanlah, aku akan segera membawamu ke rumah sakit. Dokter, bagaimana kondisi Xia? Kondisinya tidak begitu baik. Meskipun pasien sudah melewati masa kritis, tetapi belum ada tanda-tanda ia akan bangun. Lalu kapan ia bisa sadar? Karena cedera berat yang menyebabkan kerusakan pada otaknya, ia sementara berada dalam keadaan koma yang dalam. Jika ia tidak sadar selama waktu ini, maka ia mungkin tidak akan pernah bangun lagi. Apa? Namun, ia masih bisa menerima rangsangan dari luar. Jadi, selama ini, cobalah lebih sering mengajaknya berbicara. Xia, jangan tinggalkan aku sendirian. Ya. Halo Direktur Xie, Shen Shiwei sudah ditangkap. Saat ini kasus tabrak lari juga sedang disidangkan. Kami akan berusaha keras agar dia mendapat hukuman masa tahanan tertinggi. Bagus, perintahkan ke bawah. Aku ingin membuatnya tidak bisa hidup di dalam sana. Dan tidak bisa mati.
Baik, Direktur Xie. Ngomong-ngomong, besok adalah rapat kontrak 10 triliun rupiah. Apa Anda tidak? Direktur Xie, halo? Halo, Direktur Xie? Aku ini di mana? Xia, kau akhirnya sadar. Xia. Xie Huaijin. Kenapa kau memelukku? Xia. Dokter. Direktur Xie, Nyonya seharusnya sudah tidak ada masalah besar. Namun karena gegar otak yang disebabkan oleh kecelakaan mobil, ini memicu amnesia retrograd. Anda dapat menganggap ini sebagai hilang ingatan. Nyonya, kau bilang hubungan kita apa? Xie Huaijin, pria impianku adalah suamiku. Bangun tidur, mahasiswa berubah drastis menjadi wanita menikah. Hei, aku peringatkan kau, jangan mendekatiku lagi. Jika kau mendekatiku lagi, aku. Xia. Dokter, Wajahnya yang lelah saja begitu tampan. Aku hanya tidur terlalu lama. Aku bangun untuk menggerakkan anggota tubuhku. Jangan berpikir yang aneh-aneh. aku tidak berpikir yang aneh-aneh. Berbaring juga melelahkan. Aku akan membantumu. Aku hampir lupa. Aku sudah menikah. Kalau begitu, jangan-jangan aku sudah punya anak. Itu aku mau menanyakan sesuatu, yaitu apa kita sudah? Sudah apa? Itu, yang itu. Bila tak kau jelaskan, mana aku tahu. Maksudku, apa kita sudah punya anak? Kamu ingin punya anak, tapi sekarang kondisi badanmu tidak memungkinkan untuk hamil. Setelah kamu sembuh nanti, kita konsultasi dengan dokter. Lalu kita buat rencana kehamilan. Hei, tunggu. Bukan itu maksudku. Maksudku adalah, pokoknya tidak ada, itu bagus. Aku tidak mau bangun tidur tiba-tiba menjadi seorang ibu. Jangan sembarang berjalan. Kakimu masih digips. Bagaimana orang ini tidak mengerti situasinya? Panggilkan suster untukku. Kamu mau ke kamar mandi? Ya. Bisakah kamu panggilkan suster untukku? Aku akan menggendongmu. Hei, jangan. Kamu seorang CEO, bagaimana bisa aku membiarkanmu melakukan hal seperti ini? Kamu panggilkan suster saja untukku. Xia, kita ini suami istri. Kamu harus belajar untuk bersandar padaku. Ini benar-benar memalukan. Jangan terlalu memikirkan hal buruk. Tidurlah, aku di sebelahmu. Ini harusnya disebut kecantikan yang baru muncul dari air, kan? Kenapa sudah enak-enak sekali sejak pagi buta begini? Sudah bangun? Pasti lapar ya? Ibu dan yang lain akan segera membawakan sarapan. Secepat itu? Kalau begitu, aku harus cepat-cepat bersiap. Aku yang akan melakukannya. Dia mau menciumku. Ini ciuman pertamaku. Kalau begitu, apakah aku harus memejamkan mataku? Curang.
Halo? Baik, aku akan segera ke sana sekarang. Ibu dan yang lain sudah sampai di bawah. Aku akan pergi menjemput mereka. Apa kamu lelah? Lain kali, aku tidak akan biarkan ibu tinggal selama itu lagi. Sekarang kamu perlu istirahat yang baik. Tidak, aku sangat menyukai ibu. Dia tidak seperti yang kubayangkan sama sekali. Orangnya ramah dan menyenangkan. Senang kalau kamu bahagia. Besok aku akan meminta mereka menemanimu lagi. Tidak perlu. Kalau begitu, ibu harus bolak-balik terus, merepotkan dia sekali. Bagaimana kalau aku akan keluar dari rumah sakit saja? Lihat, kondisiku sudah sangat baik sekarang. Aku istirahat di rumah juga tidak masalah. Aduh, kumohon padamu. Aku bosan sekali sendirian di rumah sakit. Baiklah, baiklah. Aku akan menuruti semua keinginanmu. Dokter bilang pemulihanmu cukup baik sekarang. Kalau begitu nanti sore saja. Kita keluar dari rumah sakit. Berarti, sore ini aku bisa bertemu ayah dan ibu? Kita tidak tinggal bersama mereka. Hah? Kita berdua tinggal sendirian. Bagaimanapun sebagai pasangan yang baru menikah, tinggal bersama mereka tidak pantas. Jadi, ini kamarku sendiri atau aku bersama Xie Huaijin? Ini kamarku sendiri atau kita bersama? Menurutmu pasangan suami istri tinggal terpisah atau tinggal bersama? Setiap keluarga kan berbeda. Ini masih siang. Apa yang kamu lakukan? Saya hanya membuka baju untuk mencari udara. Apa yang kamu pikirkan? Saya tidak memikirkan apa-apa. Bukankah saya khawatir kamu akan rugi? Lagi pula, orang sepertimu ini, jika dipanggil sekali lihat, harganya pasti puluhan juta rupiah. Apa yang baru saja saya bicarakan? Meminta Xie Huaijin menjadi pekerja seks ya? Hah? Saya adalah direktur utama perusahaan besar. Menurutmu, saya ini pelacur. Apakah saya sebegitu tidak berharganya menurutmu? Bukan itu maksud saya. Saya minta maaf kepadamu, sungguh. Boleh saja. Bagaimana cara kamu mau mengganti kerugian saya? Saya akan memberimu uang. Anggap saja sebagai imbalan karena saya sudah melihatnya dengan jelas. Bagi saya, ada hal lain yang lebih berharga daripada itu. Mengapa kamu bersikap seperti ini? Bajingan, sepertinya lebih baik saya tidur sendirian saja. Dia tidak memiliki ingatan sebelumnya. Sepertinya tidak bisa terlalu cepat. Saya minta maaf kepadamu. Mau ya? Saya bisa memaafkanmu. Saya mau jalan-jalan keluar sekarang. Tidak boleh. Kondisimu belum sepenuhnya pulih. Nanti setelah beberapa waktu, saya akan membawamu keluar. Oke? Aduh, baiklah. Besok saya akan membawamu keluar. Jangan menangis lagi. Jangan menangis lagi ya. Jangan menangis. Kamu yang bilang begitu loh, tidak boleh menarik kata-kata itu. Dasar kamu. Pembohong kecil. Direktur Xie, Nyonya sepertinya melihat adegan yang serupa, otaknya terstimulasi. Dan secara kebetulan, ingatannya pulih. Oh, mengenai kakinya, hanya luka ringan. Tidak apa-apa. Xia, kamu sudah ingat semuanya? Aku sudah ingat semuanya. Xie Huaijin.
Terima kasih karena selalu berada di sisiku. Syukurlah, Xiaxia. Karena kamu sudah sembuh, kita akan segera mengadakan pernikahan. Aku ingin memberitahu seluruh dunia bahwa kamu adalah pengantinku. Baik. Xiaxia, aku pasti akan memberimu pernikahan yang megah. Pernikahan resmi dimulai. Mari kita sambut pengantin pria dan pengantin wanita. Masuk. Bagus, bagus, bagus. Selamat ya. Selamat, hari bahagia. Selamat, benar-benar pasangan serasi. Sungguh pasangan yang ditakdirkan. Pria tampan dan wanita cantik. Jodoh sejati. Indah sekali. Cantik sekali. Mereka berdua sangat serasi ya. Kisia, maukah kamu menikah denganku? Aku bersedia. Bagus, hebat. Bagus, bahagia sekali, hebat. Selamat menikah. Pengantin wanitanya sangat cantik. Kisia, aku cinta kamu. Aku juga cinta kamu, Xie Huaijin. Bagus.